Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baikkah? Ya, teman-teman, untuk malam ini aku ingin membacakan tema yang aku recycle dari tahun lalu ya. Orang yang melekat dalam hidup kamu. Dan aku pengen tahu apakah efeknya di tahun ini ya, di tahun ini, sekarang ini, karena ini sifatnya adalah general reading, jadi kapanpun mau kalian buka di tahun 2024 nggak masalah. Kita akan lihat ya, orang yang melekat ke kamu itu siapa dan efeknya gimana sih ke kehidupan kamu. Ngapain dia ngeriuhin kamu? Kita lihat di sini, oke? Kita akan mulai. Oke. Aku bisa melihat sosoknya adalah sosok yang lebih tua daripada kamu ya. Karena di sini ada King of Spades. Kalau dia sosoknya maskulin atau laki-laki, dia lebih tua atau sepantaran sama kamu. Yang pasti lebih tua sih, aku ngelihatnya. Di sini aku melihat dia adalah sosok yang pintar, sosok yang cerdik. Dia bisa manipulasi, mengikat, bisa juga kalian punya hubungan karmik, cinta segitiga, menghadirkan orang lain ya, ada kehadiran orang lain di sini. Ya, dia seseorang yang ya begitulah. Ini aku bisa lihat sosoknya kuat ya. Mungkin kalian banyak laki-laki banyak perempuan di sini. Sosoknya bisa laki-laki atau maskulin ya. Kemudian kalau untuk yang wanita, aku ngelihatnya dia umurnya sepantaran sama kamu, bisa lebih muda. Kalau untuk yang laki-laki, umurnya sudah pasti lebih tua. Dan di sini aku melihatnya kalian terlibat pada hubungan cinta segitiga atau hubungan lain. Ya sama-sama lah begitu, udah punya pasangan. Atau dia banyak bohongnya sama kamu di sini. Kalian di sini sekarang aku ngelihatnya masih ada komunikasi kecil-kecil gitu loh. Komunikasi lewat sosial media, WhatsApp, Line ya. Ini masih terus aku ngelihatnya. Hubungannya bukan yang mati begitu. Yang pasti sudah berumah tangga. Di sini kuat banget energinya. Kita lihat lagi ya di sini. Ada kartu mountain. Kartu mountain menunjukkan banyaknya hambatan atau obstacle di sini. Wah. Di sini sebetulnya hasratnya sama kamu untuk berkabar lebih lanjut, ngobrol lebih lanjut, mengenal kamu, pengen deket sama kamu tuh ada keinginan yang besar, tetapi di sini dihalangi oleh obstacle itu. Dan sebenarnya rasa cintanya dia atau rasa sayangnya dia tuh kuat sama kamu ya, masih pengen ada penasaran sama kamu. Di sini dia berusaha untuk mencairkan suasana. Aku lihatnya dia mencoba segala cara supaya obstacle ini itu bisa dipecahkan ya, jadinya adalah hubungan rahasia. Teman-teman, jadi gini ya, hubungan kalian bisa aja hubungan rahasia, bisa aja kalian di sini pernah punya affair, bisa juga udah kebuka. Ini nih ada hubungan past life dari masa lalu yang dibawa sekarang. Ibaratnya ini memang ada hubungan karmik ya teman-teman. Jadi kalian mungkin di masa lalu punya PR yang belum selesai, dan sekarang ini masih jadi misteri kenapa ini muncul lagi. Karena ada keinginan kuat dari orang ini, itu yang bilang di antara kalian masih belum selesai, masih sari-sarinya masih ada. Ibaratnya ganjalan-ganjalan dalam hati antara kamu sama dia itu masih ada unfinished business, masih ada yang tertutup di sini. Ada gunung yang tinggi yang harus dipecahkan. Oke? Obstacle-nya itu adalah berupa masalah yang besar. Gunung yang tinggi itu adalah penghalang
yang harus diselesaikan, dan ini itu hanya kalian yang tahu masalahnya. Kalian pernah terlibat dalam hubungan romansa cinta segitiga di sini, ya, ketahuan mungkin, buyar. Terus di sini masih ada rasa rindu, kangen yang menggebu-gebu, bisa jadi dia cinta lama kamu, cinta dari masa lalu, ya semacam itulah ya, permainan cintanya. Kita lihat lagi di sini. Oke, aku melihatnya. Nih aku coba untuk lurusin dulu ya teman-teman. Nggak afdol kalau kalian untuk nggak lihat secara tepat. Ada kartu The Moon. Kartu The Moon itu menunjukkan apa sih? Kartu The Moon itu menunjukkan adanya pikiran, sebuah misteri, sesuatu yang belum terungkapkan, masih rencana untuk maju, tetapi ya masih kayak dikit gitu. Aku ngelihatnya di sini ingin mencari solusi, tapi solusinya belum tahu apa. Aku ngelihat orang ini ya, energinya itu mencari solusinya sendiri. Dia tuh cari tahu tentang kamu, melihat lebih dalam gimana harusnya lebih baik ya. Wow, di sini ada wanita dan pria ya, wanita dan pria yang berhadap-hadapan. Intinya kalian saling cinta. Di masa depannya ya, dia melihat adanya kamu. Obstacle ini ya, rahasia ini, masalah ini itu masih kayak menghantui pikiran dia gitu loh. Kebayang-bayang diam-diam tentang kamu ya. Ini masih ada, dia masih stand still, masih kuat energinya ke kamu di sini, diam-diam cari tahu tentang kamu. Pengen tahu lebih dalam perasaan kamu tuh gimana sih. Dia tuh masih nggak percaya kalau misalnya kamu di sini sudah ada yang move on. Dia tuh masih nggak percaya, masa sih dia udah ngelupain aku, masa sih dia begini, masa sih dia begitu. Jadi emang betul ada energi masa lalu yang kuat di sini, dan ciri-cirinya sudah aku sampaikan. Ini melekat banget sama kamu. Kamu punya masalah apa? Kita harus cek ya di sini. Apa sih sebetulnya yang menjadi poin penting dari kalian? Apa yang masih belum selesai? Unfinished business apa di sini? Ada kartu King of Swords. Ada kartu Eight of Cups. Oke. Di sini ada perpisahan ya, ada perpisahan yang dipaksakan aku lihatnya. Ada yang memaksakan diri untuk move on, ada yang memaksakan diri untuk melepaskan diri dari satu sama lain tanpa say goodbye. Tiba-tiba pergi begitu saja. Oke. Ini bisa dari dia atau bisa dari kamu, nggak ada penjelasan, dan itu ada kayak utang dari dia untuk mau ngejelasin gitu, karena dia merasa kayak ada hutang sama kamu. Ada kartu Ace of Pentacles. Oh iya teman-teman, di sini aku melihatnya kayak ada hutang budi ya. Ini yang secara real aja, orang ini punya hutang budi sama kamu. Dia masih ingat memori kamu dulu ngebantu dia. Dan yang terakhir, oh ada kartu Two of Swords, ada kartu Four of Wands, ada kartu Temperance. Ada yang merasa bersalah membuat kamu menerima kebohongan bahwa dia itu sudah menikah, memberikan kamu harapan-harapan palsu. Ada yang kayak gitu energinya di sini.
Intinya orang ini diliputi rasa bersalah banget, kayak bertentangan sebetulnya dengan apa yang dia mau. Dia nggak ada niatan untuk nyakitin kamu sebetulnya, tetapi hanya karena keadaan dia harus begini sama kamu. Makanya dia akan selalu cari cara untuk mencoba untuk baik, deket lagi sama kamu, walaupun tuh kamu rikuh ya, rasanya kok kayak aduh ngapain sih, udahlah selesai ya selesai. Tapi dia kayak merasa punya hutang, teman. Dia punya hutang di sini. Hutang yang harus dia bayar sih ke kamu. Karena dia sudah berjanji, beri harapan. Di sini dia pengen perbaikin aja. Dengan ketidakpastian dia ya, menggantungkan kamu, tidak melihat masa depannya seperti apa, itu dia merasa bersalah dan itu masih dianggap utang sama dia di sini. Rasanya nggak enak loh. Dia tuh merasa kayak rasanya bersalah banget sampai dia tuh kayaknya healing ya teman-teman, healing, menghindari kamu, mencoba untuk lari dari masalah, tapi tetap nggak bisa. Feelingnya dia itu masih ke kamu terus. Seberapa banyak nih kalian di sini sudah melangkah, berapa langkah kalian pergi, kalian ada yang ngeblok, ada yang segala macam, tapi ya dia dapat aja nomor kamu, chatting lagi, ngabarin lagi, selalu seperti itu. Intinya orang ini itu punya rasa bersalah, merasa kayak dia harus do something untuk memperbaiki hubungan. Tapi sebenarnya kalau gelas yang sudah retak itu biasanya susah untuk dilem lagi, masih ada bolongnya ya nggak sih, masih ada retaknya, ada bekasnya tuh nggak akan bisa hilang gitu loh. Nah kita akan lihat di sini sebenarnya maunya dia apa, tapi terakhirnya kamu yang akan decide sebenarnya kamu bisanya seperti apa ya. Aku melihat di sini dari dalam hatinya ini masih ada on proses untuk dia mau ketemu sama kamu lagi ya. Ada perjalanan, ada waktunya lah, nanti dia mau ketemu sama kamu lagi. Intinya ketemu kamu 4 mata ya, secara terus menerus ya. Dia akan mengatakan ini, ingin membuka memori lama kembali, ibaratnya daftar kesalahannya dia itu apa aja yang menjadi sekarang itu, apa yang sudah pernah merusak hidup kamu tuh apa ya. Ini sih catatan kriminalnya dia ke kamu, itu yang mau dia jelasin. Di sini dia pengen kayak silaturahmi baik lagi sama kamu, mencoba untuk agar bisa dimaafkan, karena kalau dari chatting aja dia merasa kamu tuh kayaknya masih belum maafin dia gitu loh. Dia takut sih sebenarnya kamu ninggalin dia. Dia tuh pengen kayaknya chatting kamu tiap hari, tapi takutnya kamu bosen, kamu takut dia ini ada maksud apa enggak ya, dia ini gimana ya, kayak gitu ya. Ini ada energi recovery yang dia mau adalah memperbaiki sebuah hubungan. Dan di sini sih dia juga bersedih ya, sebetulnya ada rasa sedih, kenapa sih dia membuat kamu tuh patah hati, dan itu sebetulnya juga sakit hatinya, kenapa sih dia tuh bisa setega itu sama kamu. Aku ngeliatnya di sini seperti itu ya. Pengen recovery kembali, menjalin hubungan yang baik, karena ada perasaan sedih di sini telah menghancurkan hati kamu atau menyakiti kamu. Jadi ya energinya nih akan selalu begitu, dia akan selalu terbawa rasa bersalah teman-teman. Ya entah kapan dia akan datang, tetapi di sini selama dia tidak ada say sorry sama kamu, selama dia tidak berusaha menjelaskan secara real, secara physically dengan kamu, maka orang ini energinya masih akan terus tertarik ke kamu. Dia nggak bisa dia keluar dari energi kamu, akan sulit. Dan makanya kamu akan selalu rasanya tuh melekat terus sama orang ini. Apa sih yang sebenarnya harus kamu lakukan? Kita akan cek ya. Yang harus kamu lakukan adalah tidak perlu noleh ke belakang, maju aja ke depan ya.
Ini kan ada gambar orang melihat ke belakang tapi kudanya maju ke depan. Kalau bisa kepala kamu ini ya, kamu lepas dari masa lalu. Intinya apa yang sudah berlalu itu diabaikan. Kamu bisa ngomong kok sama dia gini, sebenarnya kalau untuk masa lalu nggak perlu diungkit-ungkit lagi karena itu akan membuat hatiku makin sakit gitu loh. Kalau toh kedepannya kamu tidak punya niat untuk baik sama aku, kamu tidak punya niat serius sama aku, biarkanlah aku dengan orang lain. Kalau kamu di sini tidak sanggup untuk kehilangan aku, ya just be a friend aja, gak usah kita terlalu dekat, karena itu nggak mungkin. Itu apalagi kalau statusnya di sini dia masih terikat dengan pasangannya, ya mendingan nggak usah. Cinta segitiga, cinta toksik, cinta karmik, mulai sekarang tolong dilepaskan. Itu bagus buat kamu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu tantangan apa lagi yang akan datang ya. Kalau kamu terus ngebawa energinya orang ini, ya kamu juga nggak akan majunya tuh juga nggak akan mulus gitu loh. Pasti akan ada kerikil-kerikil. Karena kenapa? Ketarik lagi ke dia, ketarik lagi ke belakang. Udah maju, ketarik lagi ke belakang. Sekarang biarkan dia menyelesaikan urusannya sendiri gitu. Mau dia minta maaf sama kamu, mau gimana sama kamu, ya udah, dia mau ngomong apa, mendingan aja ketemuan, duduk bareng, selesaiin, sudah selesai. Nggak perlu ada namanya ngejar-mengejar, penasaran atau cari tahu. Biarin aja dia cari tahu tentang kamu, nggak masalah. Kamu udah mulai sekarang nggak usah namanya terlalu fokus sama yang di belakang. Takutnya di sini apa ya? Ketika kamu tahu energi dia masih mencari kamu ketarik lagi ke masa lalu. Mulai lagi menghayal apakah dia akan kembali, apakah gimana ke depannya. Orang yang lalu biarin aja. Mau dia datang kapan kayak sesiapnya. Kan yang punya salah kebanyakan orang masa lalu kan. Kebanyakan dia kan. Ada di sini yang ditinggalin tanpa sebab. Diselingkuhin, dibohongin, diiming-iming janji. Buat apa? Kayaknya mendingan kamu lepasin. Ketika kamu sudah lepas, kamu akan merasakan legawa. Ketika kamu sudah legawa, energi yang positif pasti akan datang lagi ke kamu. Ibaratnya kamu sudah mengosongkan diri. Nggak perlu lagi ada babi bu sama orang ini. Ini saran aku ya. Karena kalau energinya melekat terus, kamu nggak akan bisa maju. Ibaratnya kamu dikerangkeng tangannya, kakinya dikerangkeng, susah gitu loh. Ini hanya untuk mengetahui aja sebenarnya energi dia kepada kamu seperti apa sampai dia seobsesif itu. Tuh, aku melihatnya dia di sini ada sisi manipulatifnya lagi, ada addiction relationship ya, ingat ya, addiction relationship. Addiction relationship itu yang kayak membuat ketergantungan. Jadi dia ada ketergantungan sama kamu, dia mau ngontrol kamu lagi. Nih, taking break ya buat kamu. Karena dengan kamu break dari semuanya, kamu tinggalin aja sesuatu yang tidak pantas sama kamu, kamu nanti akan punya pikiran baru kok, sebenarnya orang ini tuh gimana sih gitu ya. Nah, kamu tuh feel the great first, artinya kamu tuh harus yakin kamu nanti someday akan mendapatkan orang yang baik karena kamu di sini positif gitu. Yakin aja dulu kamu akan mendapat orang lain yang baik. Energinya yang orang yang baru itu akan lebih bagus. Energi orang yang baru itu akan lebih bisa membuat kamu happy, membuat kamu lebih berarti, lebih menghargai kamu. Ingat ya, ini puppet master, hati-hati sama orang ini. Dia ada sisi obsesif, jadi master drama juga. Jadi aku hanya kasih tahu warning sama kamu. Kita akan lihat dari inisialnya. Sebentar ya, aku harus cari di mana. Oh ini, oke. Kita akan buka inisialnya di sini. Siapakah dia? Yang ada adiktif, manipulasi dan mengontrol. Ada E,
ada H, ada W, R, K, M, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku ambil 2 lagi. Ada G dan juga N. Jika kalian menemukan nama-nama orang ini ya, sebaiknya dihindari. Kalaupun dia datang sama kamu, ya ada niat untuk mengontrol kamu lagi karena dia ada sisi adiktif. Sementara jangan buru-buru. Oke? Yang pasti dia akan terus datang ke hidup kamu. Sampai kamu mendapatkan orang yang baik, baru dia akan berhenti. Semua itu tergantung dari kamu ya, mengontrol hidup kamu lebih baik seperti apa. See you when I see you, I love you, and bye-bye.